Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ambo Afia Kucubuyah, Ambo Channel Pademangan Afia News. Pagi ini kami menuju Sunter dan nanti berputar di Kelapa Gading, akan menuju untuk menikmati Danau Sunter di pagi hari. Yuk kita ikuti. Saudaraku, sahabatku, pagi ini Ambo Afia Kucubuyah, Ambo Channel Pademangan Afia News akan menuju Danau Sunter mencari sebuah inspirasi titik kebenaran. Karena apa? Memperjuangkan kebenaran itu tetap kita disalahkan, tetapi itulah yang namanya di forum terhormat mengatakan kita memperjuangkan yang benar dikatakan salah. Siap? Yuk kita ikuti. Pagi ini Ambo Afia Kucubuyah, Ambo Channel mencari inspirasi di Danau Sunter. Akan melihat riak-riak airnya danau, apakah terinspirasi, siapa yang ego katanya, dan akan mencari inspirasi, tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita mencari adalah kebenaran. Kebenaran itu akan datang sendiri. Yuk kita bermain di pinggir Danau Sunter. Saudaraku, sahabatku, sekarang kita berada di pinggir Danau Sunter, melihat riak-riak air yang begitu tenang. Dan di pagi hari ini tentu sepi, bukan hari libur, dan hanya ada beberapa orang yang sedang memancing. Yuk kita simak. Apa itu air? Air adalah senyawa kimia dengan rumus H2O, terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air adalah zat yang penting bagi kehidupan di bumi dan ditemukan dalam 3 wujud: padat, es, cair, dan gas uap air. Saudaraku, sahabatku, mari jugalah kita bahas, yaitu siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi kita mencari adalah kebenaran. Apa itu salah? Salah dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, namun secara umum berarti tidak benar, keliru, atau menyimpang dari yang seharusnya. Ini bisa merujuk pada tindakan, pernyataan, perhitungan, atau bahkan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau harapan. Berikut beberapa penjelasan lebih detail mengenai arti salah, tidak benar, atau keliru. Ini adalah arti yang paling umum, merujuk pada sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, kebenaran, atau aturan. Contoh, ia salah menjawab soal itu, atau hitungannya salah. Keliru atau khilaf, ini menekankan pada kesalahan yang disebabkan oleh ketidaktahuan, kelengahan, atau kurang hati-hati. Contoh, saya salah paham dengan perkataannya, atau ia salah menafsirkan. Menyimpang dari yang seharusnya, ini merujuk pada sesuatu yang tidak sesuai dengan jalur yang benar, aturan, atau tujuan. Contoh, mereka salah jalan, atau pikirannya salah arah. Luput atau tidak mengenai sasaran. Dalam konteks ini, salah berarti gagal mencapai tujuan atau sasaran. Contoh, tembakannya salah atau usahanya salah. Cacat atau celah. Salah juga bisa berarti ada kekurangan atau cacat. Contoh, tidak ada salahnya mencoba lagi, atau ada salah dalam laporan itu. Penting untuk dicatat, makna salah
bisa sangat bergantung pada konteks penggunaannya. Memahami konteksnya adalah kunci untuk memahami arti salah. Saudaraku, sahabatku, dan marilah kita ikuti apa itu benar. Benar dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, tetapi secara umum berarti sesuai dengan kenyataan, fakta, atau standar yang berlaku. Ini bisa berarti sesuatu yang tidak salah, valid, tepat, atau lurus. Selain itu, benar juga bisa berarti adil, dapat dipercaya, atau sah. Beberapa aspek dari arti benar: sesuai dengan kenyataan, pernyataan atau informasi yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak salah, lawannya dari salah satu atau keliru, valid atau tepat, sesuatu yang sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku, lurus secara harfiah bisa berarti tidak bengkok, tetapi juga berarti jujur atau tidak curang, adil, keputusan atau tindakan yang tidak memihak, dapat dipercaya, sesuatu yang tidak bohong atau palsu, sah, keputusan atau tindakan yang diakui secara hukum. Dalam konteks bahasa, benar juga bisa merujuk pada penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku. Saudaraku, sahabatku, apa itu salah, apa itu benar, telah kita uraikan, dan sekarang kita akan menguraikan apa itu kebenaran. Kebenaran adalah suatu keadaan atau pernyataan yang sesuai dengan fakta atau realitas. Dalam filsafat, kebenaran seringkali diartikan sebagai kesesuaian antara pengetahuan atau pernyataan dengan kenyataan yang ada. Berbagai teori tentang kebenaran, seperti teori korespondensi atau kesesuaian dengan fakta, koherensi, kesesuaian dengan sistem pengetahuan yang ada, dan pragmatis, manfaat dan dampaknya dalam kehidupan. Beberapa aspek yang terkait dengan kebenaran. Teori korespondensi. Kebenaran ada jika suatu pernyataan sesuai dengan fakta atau kenyataan. Teori koherensi. Kebenaran ada jika suatu pernyataan sesuai dengan sistem pengetahuan atau kepercayaan yang sudah ada dan dianggap benar. Teori pragmatis. Kebenaran ada jika suatu pernyataan atau tindakan memiliki konsekuensi atau manfaat yang positif dalam kehidupan. Kebenaran dalam agama. Kebenaran juga sering dikaitkan dengan wahyu atau ajaran agama yang dianggap berasal dari Tuhan. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berusaha mencapai kebenaran melalui penelitian, eksperimen, dan pengamatan empiris. Kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran dalam konteks ini sering berkaitan dengan kejujuran, kelurusan hati, dan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Pada dasarnya, kebenaran adalah konsep yang kompleks dan multi segi yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik secara filosofis, agama, maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Hubungan air dan kebenaran bisa dipahami dalam beberapa cara. Secara harfiah, air adalah kebutuhan dasar untuk hidup
sementara kebenaran adalah prinsip moral yang penting. Dalam konteks agama, air sering digunakan sebagai simbol pemurnian dan pembaharuan, sedangkan kebenaran dikaitkan dengan ketaatan pada ajaran agama dan tindakan yang benar. Beberapa perspektif mengenai hubungan air dan kebenaran. 1. Air sebagai simbol pemurnian dan kebenaran. Air dalam agama Islam, air dianggap sebagai sumber kehidupan dan sering dikaitkan dengan kesucian dan pembersihan diri. Air dalam konteks umum, air yang bersih dan mengalir dapat diibaratkan sebagai kebenaran yang mengalir dan membersihkan dari hal-hal yang negatif. 2. Kebenaran yang mengalir seperti air. Kebenaran seperti air seharusnya mengalir terus-menerus dan tidak terputus. Kebenaran sejati adalah sesuatu yang permanen dan konsisten, bukan sesuatu yang sementara atau hanya muncul pada saat-saat tertentu. Sama seperti sungai yang mengalir, kebenaran juga harus terus mengalir dalam kehidupan kita, mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. 3. Kebutuhan akan air dan kebenaran. Manusia membutuhkan air untuk bertahan hidup dan juga membutuhkan kebenaran untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bertanggung jawab. Lapar dan haus akan kebenaran sama seperti lapar dan haus akan air. Kita harus mengejar kebenaran dengan semangat dan kesungguhan. Interaksi manusia dengan air. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas air dan mengelolanya dengan baik. Hal ini sejalan dengan konsep kebenaran yang mengharuskan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita. Interaksi yang baik dengan air, seperti mensyukuri manfaatnya dan menjaga kebersihannya, juga dapat menjadi cerminan dari sikap yang benar terhadap kebenaran. Hubungan air dan kebenaran bisa dilihat dari berbagai perspektif, mulai dari simbolisme pemurnian hingga konsep kebenaran yang mengalir dari prinsip-prinsip moral yang mendasari kehidupan. Di like, di komen, di subscribe. YouTube. Lapaun Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapaun Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang, gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapaun Nasi Jaya Ajo.